presentation, I will ask you something. Did you ever drink juice or extract of fruit? Did you ever drink juice or just like buah vita? Everyone ever drink it? So, in that juice or buah vita, there is sucrose. So, we need to know, is that drink or is that buah vita contain sucrose? Because sucrose is related to the purity about that fruit. So if the sucrose is big or there's a lot of sucrose, the purity is getting more pure. So sucrose is heterosaccharide compounds that is result of combination of 2 units of carbon monoxide, that is glucose and fructose. And then a parameter that's suitable for detecting the content of glucose in body solution is optic refractive index. Refractive index of a solution can be measured by using some methods like Max-Zehnder interferometer method, Pembinaan interferometry, and Michelson interferometry using spectrometer and refractometer. But if you use those methods, it will take long time or expensive tools, so we need to use a tool that will measure it in easier. So my presentation is about, my project is about designing and building a simple instrument for measuring sucrose refractive index. The problem questions is how to design and build simple instrument for measuring sucrose refractive index. And the goal is to know the refractive index value of sucrose solution. So the tools and equipment is little aquarium, projector, laser toy that has been modified. This is zinc plate, metal roller, and of course aqueous and sugar. So the research methodology is, we can set the angle between the light pointer to the liquid SU1 using the projector and the zinc plate. So, Y is the depth of the liquid, and N is normal line, that is sin I, that is sin R, and X is the point of light falling from the normal line. And R is obtained from arctan X per Y. And N, or the refractive index, obtained from sin I per sin R. This is the result. This is table that's showing the concentration and refractive index of sucrose solution. So, MM is the concentration of the sucrose directly when we first make it, but MR is the concentration when we use refractometer. And we can see that there is the refractive index when we use refractometer and refractive index when we use tools or instrument. This is the relation, there's the relation between the sucrose and the refractive index. So it was shown in this picture. This is the impact of concentration to refractive index of sucrose using the refractometer. So, and the second is the impact of this concentration to sucrose refractive index using the instrument. So we can see that the bigger the concentration, the bigger to the refractive index. So the conclusion is, we can see that when we use the refractometer, we can declare by the equation that the refractive and concentration is about 10.205 C. C is the concentration, and by using the instrument is 11.619 C. C is the concentration plus 1.248. So my suggestion is we can develop this project so you can use some like other liquids like honey or maybe blood, because in our blood there is sucrose.
Thank you. Kenapa? Kita pertimbang tadi itu. Mau balik dok kayak tadi yang concentration. Saya bukan ahli kimia tapi setahu saya konsentrasi itu unitnya M. Molar. Cek kalau di fisika itu kecepatan cahaya. Yeah, I'm sorry because N atau C itu apa? N itu mol. N is the refractive Index. And then the C. refractive index. What is C? C is, I mean in this, C is the concentration. Because I didn't know the equation of, so I just write it C. Because I haven't searched it like yet. 11 point something concentration, that means what? Yes. Itu kan ada besarannya 11, sekian. C, tadi katanya C-nya konsentrasi, itu besaran apa dengan satuan itu? Kalau saya punya 1 meter, saya tahu itu satuan panjangnya 1 meter, saya tahu gitu. Kalau 11,6 konsentrasi It itu, means that the refractive index is the result is that, and that is the concent. itu hasil dari apa? The refractive index. Iya. So Maksudnya 11 itu hasil the dari apa? concentration. The concentration. 11 apa? Persen? 11. Yeah. No, because it's just the equation. After that, we divided it with the refractive and times it with 100%. Saya nggak ngerti. Maksudnya gini, mungkin ini kan ada equation. Cara pakainya gimana? Apa aja yang perlu C itu diapain atau diisi pakai apa? Ini ada ini sangat dasar soalnya, harus hati-hati, harus serius. Itu ada 1,2 atau 1248 kan? 1,2. Ada 1,2 sama 11,6. Mau dijumlahkan ya? Satuannya sama nggak? Ya. Hah? Maksudnya ketika dia disatuin satuannya sama. Nggak, ini kan satunya C, satunya bukan ya? Ya, C itu cuma nunjukin bahwa itu yang ini tuh concentration-nya. Kalau yang 1,2 apakah itu konsentrasi juga? Bukan, itu Nah, karena sekarang gimana dua hal yang berbeda bisa dijumlahkan? Kan nggak mungkin. Apakah salah satu itu konstan, angka konstan, satunya lagi itu sebagai penambah, dengan C itu sebagai variabel atau gimana? kalau itu yang 1,248 itu sebagai penambah karena dari Sekarang anggap saya punya dua hal yang berbeda. C-nya misalnya saya ganti dengan 11 derajat Celcius. Saya punya suhu. Terus yang kanan saya punya satu orang. Saya punya 11 derajat Celcius dengan satu orang. Apakah bisa dijumlahkan jadi 12? Nggak bisa kan? Ya. Itu seterusnya dalam bentuk larutan. Ya, dalam bentuk larutan seterusnya itu ada yang pecah nanti, ada yang glukosanya, ada yang glukosanya. Jadi kalau refraksinya lain-lain loh. Jadi bagaimana kita mendapatkan pure solution of sucrose? Itu kalau selama belum membuktikan bahwa itu pure sucrose solution, ada glukosnya, ada fruktosnya, dan itu punya refraksi yang beda. Nanti kacau dong, apa enggak? Enggak, saya sekedar mau tanya aja. Asumsinya itu pure kan? Sebenarnya dari Pure itu kan, ya, harus jadi referensi untuk ya, pure ternyata. betul. Dan begitu larutan namanya, ya harus dipertahankan pure-nya. Lalu yang kita ingin tahu sekarang menentukan apa namanya kadar
sukrus dalam satu apa sih yang diinginkan tuh? Dalam satu larutan. Awas lo, ada glukosnya lo, awas lo, ada sukrusnya lo. Dan itu refraksinya berbeda, ganggu nanti. Kayak gini, ini nanya. Kalau misal gue punya satu tempat ketasi, isinya glukosa penuh, itu kan tetap ada refraktor. Glukosnya dong. Itu kan tetap ada refraktor. Tetap ada refraction. Apa itu bisa dihitung? Glukos sendiri. Nah, maksudnya kan kalau misal nggak tahu itu isinya apa, begitu pakai rumus yang ini, itu ntar hasilnya Nah, betul. Bingung dapet yang mana ini? ini apaan? Kayak itu kombinasi apa? Dari berbagai macam refraksi. Refraksi dari glukos sendiri, dari sukrus sendiri, dari glukos sendiri, gitu kan? Makanya. Yang ingin diketahui itu sebetulnya akan mengukur kadar sukrus di mana? Dalam larutan. Awas loh. Dalam larutan apa? Suatu larutan. Dan sukrus itu kan dia bisa pecah jadi glukos sama fruktos ya. Fruktos itu kadar manisnya 2 kali sukrus. Kalau glukos jadi manisnya gula itu sebenarnya kombinasi antara rasa manisnya sukrus, rasa manisnya fruktos sama glukos. Jadi kalau kita pakai gula fruktos itu jauh lebih manis, 1 sendok sama kayak 3 sendok gula pasir. Manis banget. Ini memang hati-hati. Enggak, jadi intinya kamu nyari dari rumus aja, nyari rumus interpretasi. Ya alangkah lebih baiknya kamu balik lagi baca referensi yang basic, referensi itu dasarnya apa, lalu kamu ulangin dari sini. Ketimbang kamu kayak gini, kamu nyari rumus sendiri, ngerasa sendiri, kamu dapat konstanta, kamu nggak tahu harusnya diisi apa, itu malah jadi masalah. Terus hasilnya beda jauh. Nah itu. Itu saya kalau di kampus dia suruh ngulang itu. Bukan semua. Dulu kalau praktikumnya kalau pakai alat kayak gitu. Bisa dinolin gram-gram. Ada bapak nol sih kan kayak gitu. Ya, tahu gula batu? Gula batu itu apa sih? Bentuknya batu. Itu adalah sukrus yang terkristal. Jadi, nah itu aja refraksinya, tapi tidak bisa dalam larutan, pecah dia. Itu repotnya. Ini untuk identifikasi atau untuk mengukur apa kadar? Ini maksudnya apa ini? Jadi menurut Bapak kalau misalnya menghitung kadar pakai refraksi enggak gitu ya? Apalagi di sesuatu larutan ada sukrus, kita mau tahu glukosnya. Kalau pakai refraksi, awas loh diganggu nanti. Refraksi yang glukosnya ikut ganggu nanti. Refraksi dari fruktos ikut ganggu karena ada semua. Pecah ya. Ya, kenapa? Gue karena langsung Jadi misalnya ada alat biologis gitu yang lebih gampang kita mengukurnya secara biologis terus lebih murah. Terus buat apa kamu alat? Kan dia menghitung kadar. iya. Kan tujuan kamu bikin alat ini buat menghitung kadar. Ya, itu refraksinya, ya. ngitung kadarnya itu kan. Ya. Refraksi dari sukrosnya tapi dengan berbagai konsentrasi. Jadi terus habis itu dari hasil refraksi yang saya dapat itu menunjukkan apa? Dari soalnya kan konsentrasinya itu berpengaruh sama kebiasaan.
dengan konsentrasi yang lebih Kalau konsentrasi yang lebih besar, maka kebiasaannya juga akan lebih besar. berarti kriteria gitu. Enggak juga. Kayak gimana cara lu bedain? Isinya Lu bedakan ya? Nih, gimana cara bedain? Misal ada satu madu asli sama satu madu yang pakai gula. Kalau masa jenisnya sama ya mirip gitu. Kalau masa jenisnya sama, konsentrasinya ya susah bedain. Ya. Jadi barangkali ya kalau mau kadar itu tetap aja harus rumusnya dengan cara ini dengan cara bikinnya repot. Tapi itu bisa saya pakai di eksperimen